Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya oleh karena perkenananmu, kami boleh dibawa dan kami diundang oleh Tuhan ada di dalam persekutuan pemuda PA Pemuda GRI Cikarang pada sore hari ini. Terima kasih untuk kehadiranmu dan terima kasih bahwa sampai saat ini Engkau terus menjadi Tuhan yang menyelamatkan kami, menuntun kami, menyertai kami. Kami berdoa Tuhan waktu ini di mana waktu untuk kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu memimpin kami sehingga kami memiliki hati sebagai seorang murid. Hati yang mau diajar. Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk kami memilih mencintai Engkau. Kami boleh mencintai firman-Mu dan kami mau taat menjalankan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini kepadamu. Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, walaupun cuacanya hujan, tapi bersyukur itu tidak menghalangi saudara-saudara untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam PA Pemuda pada sore hari ini. Nah, saudaraku, tema yang kita akan bahas pada sore hari ini yaitu tentang penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita, tapi kenapa kita menderita? Nah, saya silakan slide-nya. Di dalam pertemuan kita pada sore hari ini, saya mau membawa kita untuk melihat Allah beserta kita di tengah penderitaan. Maka kita akan belajar merespon penderitaan dari sisi Ayub, dari kitab Ayub. Nah, saudaraku, problem tentang penderitaan ini sebenarnya bukan tema yang mudah untuk bisa dikhotbahkan dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Karena ini merupakan satu kenyataan yang dimana siapa saja yang ada di dunia ini pasti akan mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak enak. Penderitaan atau bahkan mengalami kejahatan-kejahatan yang menimpa kita yang menurut kita kadang-kala itu sebenarnya gak layak untuk kita tanggung atau gak layak loh aku tuh mengalami hal ini. Nah, saudara-saudara, pemberitaan sore hari ini atau waktu kita berbicara tentang tema semacam ini adalah terutama, sekali lagi saya mau menekankan di dalam bagian ini adalah terutama tidak dimaksudkan. Jadi waktu teman-teman datang ke sini kan ini tema udah dibahas ya, udah di-share maksudnya di grup. Dan pada waktu di-share teman-teman tahu oke, minggu ini aku datang di dalam PA Pemuda, aku mau belajar tentang kalau Tuhan menyertai aku kenapa aku menderita. Nah, saya mau katakan bahwa melalui pembicaraan kita tentang tema ini sore hari ini itu terutama tidak dengan maksud untuk bisa menyelesaikan semua problem, semua pertanyaan yang detail yang ada di dalam tema ini. Itu tidak mungkin untuk bisa menjawab problem penderitaan yang kita alami masing-masing. Tetapi saya berharap bahwa ada prinsip-prinsip kebenaran yang akan berakar kuat di dalam seluruh Alkitab yang mengajak saya dan saudara-saudara untuk memikirkan, mempertimbangkan dan melihat bagaimana kita memberikan respons terhadap problem penderitaan. Dan ya, bukan untuk tujuan, sekali lagi bukan tujuan untuk kita dengarnya langsung problem kita selesai, enggak. Tapi lebih membawa kita untuk ayo sama-sama yuk kita belajar dari kitab Ayub. Terus kita memikirkan, mempertimbangkan bagaimana kita berespon
terhadap problem penderitaan yang kita alami masing-masing, dan juga menolong kita supaya kita jadi orang-orang Kristen yang stabil di tengah kehidupan ini yang menurut kacau, tapi kita punya kestabilan di dalam dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, selanjutnya di slide, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, problem tentang penderitaan itu adalah problem yang sifatnya universal. Ini bukan satu problem yang khas hanya karena aku orang Kristen, aku alami ini, hanya karena aku pengikut Kristus. Jadi waktu kita ngalamin satu penderitaan, ingat, ini problem universal, siapapun, bukan aku tuh kayak kita nggak merasa bahwa aku terlalu menderita sampai segini amat, enggak. Karena kita bukan mengalami sendiri, ini problem yang universal. Dan semua agama, bahkan paham-paham apapun, mencoba untuk bagaimana melihat problem penderitaan. Ini sekali lagi problem bersama, problem universal, karena ternyata menderita itu ada di mana-mana, dialami oleh siapa saja, bukan karena aku lagi single atau aku pekerja, aku mahasiswa, enggak, anak kecil pun bisa mengalami oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Entah saya suka, entah saudara suka atau tidak suka. Entah kita tuh sudah punya planning untuk mengantisipasi atau kita tidak mengantisipasi. Entah kita itu harapkan untuk menderita atau kita tidak mengharapkan. Entah itu sudah terjadi, sedang terjadi, bahkan nanti akan terjadi. Ini adalah sekali lagi problem yang universal. Problem bersama. Nah, saudara-saudara, problem ini dari waktu ke waktu ingin dijawab oleh semua agama, coba untuk menjawab oleh semua paham, namun ada satu hal yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena manusia seringkali melihat problem ini dijadikan sebagai alasan, makanya saya bilang di sini fakta umum. Waktu orang berbicara tentang penderitaan, waktu orang melihat penderitaan, fakta umumnya ini menjadi alasan bagi kebanyakan orang untuk menolak yang namanya eksistensi Tuhan. Lalu seringkali ini juga dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau waktu kita menderita berhadapan dengan Tuhan dalam penderitaan dikaitkan dengan Tuhan. Oh, ini senjata pamungkas yang kita bisa serang Tuhan dari hal ini. Contohnya pertanyaan kita hari ini dengan tema kita. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan beserta kita, Allah beserta kita, kok aku menderita? Ini senjata pamungkas untuk menyerang keberadaan Tuhan. Lalu saudara-saudara, selanjutnya di slide selanjutnya, maka dengan berbagai alasan kemudian akan ditarik kesimpulan. Waktu orang mengalami penderitaan, melihat penderitaan, bukan hanya mengalami, melihat penderitaan, maka akan ada satu kesimpulan, oh Tuhan gak ada. Kalau dia ada kok bisa kayak gini, amat aku ngalamin seperti, oh dia gak ada. Karena apa? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan ada, dia pasti maha kuasa. Dia bisa menunjukkan kemahakuasaannya, menyingkirkan, meniadakan penderitaan, meniadakan kejahatan. Kalau dia ada, kalau dia maha kuasa. Bahkan saudara-saudara, tidak jarangnya di kalangan orang percaya sendiri, tema ini menjadi tema yang diangkat, dipertanyakan. Kalau Tuhan itu adalah Allah yang menyertai, mengapa ada penderitaan dan mengapa aku menderita? Maka saudara-saudara terkait problem ini, misalkan kalau saudara-saudara ada di dalam situasi yang tidak enak,
situasi penderitaan. Misalkan saya lihat anak saya yang terbaring lemas karena sakit, bahkan kemungkinan sakitnya itu bisa merenggut nyawanya. Atau kita melihat orang tua kita mengalami satu penderitaan penyakit yang juga akan mengancam nyawanya. Atau kita yang sudah punya pacar, kita melihat kekasih kita mengalami satu kecelakaan, tertabrak lalu meninggal. Atau kita melihat kerabat kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang tertimpa kejahatan dari orang-orang yang jahat yang sebenarnya dia kerabat kita, saudara kita, orang-orang dekat kita itu gak layak untuk mengalami penderitaan karena dia begitu baik. Atau situasi di mana kita mungkin para pekerja, kita sudah berjuang sedemikian rupa, tapi kita masih disalah mengerti oleh orang-orang terdekat kita, atau kita sudah bekerja dengan begitu loyal, sudah memberi diri kita dengan begitu loyal di tempat kerja, tahu-taunya satu waktu kita diberhentikan dengan alasan yang sebenarnya karena ada sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Dan ketika semua ini misalkan dialami oleh orang-orang percaya, maka pertanyaannya sama kayak tadi yang sering muncul. Apa pertanyaannya? Tidak adil Tuhan. Lalu Tuhan, aku udah berdoa, aku udah bagikan pokok doa, udah semua sudah aku lakukan. Tapi kenapa engkau diam? Tuhan, aku gak ngerti. Saudaraku, sesungguhnya di tengah-tengah hal yang demikian, yang sering muncul adalah sekali lagi bahwa yang kita butuhkan, di slide yang kedua, yang paling kita butuhkan. Sekali lagi saudara-saudara, di tengah-tengah semua situasi, mungkin dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi mungkin tidak ada di teman-teman, tapi dalam versi yang berbeda, cerita yang berbeda. Tapi apapun itu, di tengah-tengah situasi seperti itu yang kita alami saudara-saudara, maka pertanyaannya itu adalah yang paling kita butuhkan adalah kita butuh bukan argumen tentang Tuhan adil atau tidak, Tuhan mengasihi aku atau tidak, Tuhan sertai aku atau tidak, Tuhan mengasihi aku atau tidak. Bukan soal itu. Tapi pertanyaan hal yang paling kita butuhkan dalam hidup kita terkait semua hal itu adalah apa prinsip-prinsip dari Alkitab, apa kebenaran Alkitab yang bisa menolong saya dan saudara-saudara untuk bisa berespon secara benar terhadap semua situasi-situasi itu dalam hidup kita. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan itu memang penting, sifatnya teologis, tapi kalau dalam situasi krisis, persoalan terdalam manusia itu bukan lagi untuk membuktikan Tuhan ada, Tuhan adil atau enggak, Tuhan sertai atau enggak, Tuhan memelihara atau enggak, Tuhan mengasihi atau tidak. Bukan kepada itu, bukan lagi soal pembuktian, melainkan bagaimana soal hidup ini terus harus berlangsung. Nah, saudara-saudara, yang sedang kita pertaruhkan itu bukan otak kita tuh, pengetahuan kita dipenuhi dengan semua pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi. Tetapi kita butuh yang namanya keteguhan hati supaya ketika kita mengalami penderitaan, keteguhan hati di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita tidak akan hancur, tidak pahit, tidak kehilangan arah hidup. Nah, saudara-saudara, selain itu
saya punya beberapa pertimbangan yang saya sampaikan. Kenapa kita tidak butuh situasi itu, bukan kita mau membuktikan lagi Tuhan ada atau enggak, Tuhan bukan itu lagi. Tapi pertimbangannya adalah sekali lagi yang tadi saya sampaikan, persoalan kita di dalam hidup kita bukan lagi soal membuktikan Tuhan itu sertai kita, mengasihi kita, pelihara kita dan lain-lain, tapi soal bagaimana kita merespon dan berlangsung hidup kita ini di dalam Kristus ketika situasi itu terjadi. Kemudian yang sedang kita pertaruhkan itu bukan hanya kemenangan secara intelektual, melainkan kita butuh untuk kita menjadi orang yang teguh hati di dalam Tuhan, berdiri stabil di dalam Kristus, sehingga penderitaan tidak buat kita hancur, tidak buat kita pahit hati. Dan sekali lagi, iman Kristen, Alkitab sendiri tidak ditulis terutama sebagai buku untuk diperdebatkan, sebagai bahan untuk diperdebatkan, tetapi sebagai firman yang akan membentuk saya dan saudara-saudara untuk bagaimana kita hidup di hadapan Allah bahkan ketika kita mengalami penderitaan. Dan yang terakhir, iman Kristen, pertimbangannya adalah iman Kristen tidak sama sekali pertama-tama memanggil kita untuk paham segala sesuatu. Aku mengerti segala sesuatu, bukan. Tidak untuk memahami segala sesuatu secara tuntas, bukan. Tapi bagaimana kita tetap hidup dengan setia di hadapan Tuhan sekalipun yang kita lihat dan kita alami atau kita tahu itu enggak tuntas. Maka saudara-saudara, seseorang itu bisa menerima bahwa Tuhan itu ada, tapi justru dengan kadangkala dengan pengetahuan dia bahwa Tuhan itu ada, tapi dia kadangkala bisa tetap tenggelam dalam keputusasaan. Tapi sebaliknya, prinsip-prinsip Alkitab yang menolong saya dan saudara-saudara supaya bagaimana saya dan saudara-saudara supaya kita bersikap saat hati kita remuk, bagaimana kita belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan bagaimana kita menanggung penderitaan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, maka pada saat ini saya mengajak saudara-saudara, mari kita membaca dan melihat seseorang di dalam Alkitab yang dimana Alkitab berbicara tentang penderitaan orang yang tidak bersalah. Nih ya konteksnya, tidak bersalah, dan dalam hal ini contoh yang terbaik yang bisa jadi acuan kita adalah kita berefleksi yaitu dari Ayub. Mari kita buka Alkitab kita baca Ayub pasal 1 dan pasal 2. Saya baca dan saudara-saudara secara berganti-gantian. Ayub pasal 1 dan pasal 2. Oke, kalau sudah dapat kita baca, saya gantian dengan saudara-saudara. Saya ayat ganjil, saudara-saudara ayat genap. Maaf. Ayub pasal 1 dan pasal 2. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi.
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Firman Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara-saudara, di dalam slide yang selanjutnya. Saudara-saudara,
di dalam prolog ini, Ayub pasal 1 dalam prolog ini, kita diperkenalkan tentang penderitaan Ayub. Di dalam pasal 1 ini kita melihat bahwa Ayub itu tidak hanya mengalami kehilangan harta yang sangat banyak, tapi juga di mata masyarakat semua hal yang dilambangkan oleh harta itu habis. Kerugian finansial, sosial itu sangat diperparah dengan apa? Ia mengalami kehilangan emosional dan kesedihannya karena apa? Ke-10 anaknya tidak ada satupun yang hidup. Meninggal semua. 10 anaknya. Kemudian ujian yang berikut mengakibatkan, dikatakan di dalam pasal selanjutnya, pasal 2, itu mengakibatkan ada penderitaan fisik yang sangat ekstrim dialami oleh Ayub. Itu sangat mempengaruhi setiap bagian tubuh Ayub, saudara, dari apa? Telapak kaki sampai ke puncak kepalanya. Dan itu membuatnya sedikit yang buat dia bisa lega dengan penyakit itu. Dengan apa sampai dikatakan bahwa dia menggunakan seperti pecahan tembikar, bergaruk seluruh tubuhnya. Saudara-saudara, bahkan dukungan teman-temannya. Terakhir pasal 2 ditutup, teman-temannya datang. Menghibur dia, mau mengucapkan berbelasungkawi, mau mengalami bersama-sama dengan, paling tidak mereka merasa bahwa mereka bisa sedikit menguatkan dia. Tapi saudara-saudara apa? Dukungan yang diharapkan untuk Ayub ternyata itu hanya ilusi. Kenapa? Karena Ayub segera menggambarkan di dalam pasal 16, dia menggambarkan bahwa teman-temannya itu sebagai penghibur yang menyedihkan. Maka saudara-saudara, salah satu aspek penderitaan Ayub yang tidak dijelaskan secara eksplisit di sini di dalam prolog ini adalah penderitaan secara rohani. Karena apa? Tuhan diam. Tampaknya Tuhan tidak hadir. Maka saudara-saudara, ada 4 jenis penderitaan. Kalau saya katakan di sini, secara fisik, secara emosional, secara sosial, secara spiritual. Saudara-saudara, gak bisa kebayang. Saya gak tahu sejauh ini yang kamu alami, saudara-saudara alami penderitaan apa? Secara fisik, sosial, emosional, spiritual, Ayub mengalami semuanya. Dan ini dilihat sampai seluruh di dalam kitab Ayub. Saudara-saudara, di dalam penderitaan-penderitaan ini dikatakan bahwa Ayub mengungkapkan semua gejala fisiknya secara fisik. Rasa sakit yang sampai tembus di tulang. Yang mencegah dia untuk gak bisa tidur. Siang hari, malam hari dia gak bisa tidur. Pasal 30. Lalu kulitnya menghitam dan mengelupas. Pasal 30 ayat 28. Dan bagian lain juga menyebutkan bahwa kulitnya di pasal 7 itu bernanah. Seluruhnya. Dan pasal 16 tubuhnya kurus. Lalu pasal 16 matanya, penglihatannya mengalami masalah dan dia gak bisa istirahat. Pasal 7. Saudara-saudara, coba kita lihat di slide yang berikut. Secara fisik itu tadi ya, itu yang dialami penderitaan secara fisik. Lalu bagaimana secara sosial? Secara sosial apa yang dialami Ayub itu terlihat jelas di dalam ejekan dan nyanyian dari para pemuda. Gak tahu ya, di sini dikatakan para pemuda. Mengejek Ayub, ya nggak merasa kebetulan ada di pemuda sih, nggak tahu juga. Tapi fakta dia di pasal 30 ayat 1 dan 9, dia diejek oleh nyanyian para pemuda. Kemudian menghina, mempermalukan Ayub tanpa kendali, pasal 30. Ini secara sosial. Ayub di pasal 1 diceritakan dia itu dikatakan sangat kaya loh. Bahkan di daerah itu dia yang paling kaya. Itu artinya semua kemakmuran, kehormatan yang pernah dinikmati oleh Ayub di dalam masyarakat waktu itu hilang lenyap. Di pasal 30 ayat 15. Dan
Bahkan dikatakan ayat 30 ayat 29, pasal 30 ayat 29 bahwa Ayub lebih diterima di antara hewan-hewan dibanding di dalam komunitas manusia. Saudara-saudara, saya nggak tahu, tapi memang fakta nggak pernah kita lihat penderitaan sampai segininya ya secara manusia. Kemudian kitab ini Ayub juga secara luas menggambarkan kepada kita bahwa baik di pasal 12, pasal 16, pasal 17, pasal 19 menggambarkan bahwa Ayub itu ditinggalkan, diejek oleh teman-temannya, sesama warga di sekitar, bahkan oleh keluarganya. Siapa yang paling terdekat dengan dia? Istrinya. Udah gak punya anak, siapa lagi? Saya gak kebayang hidup rumah tangga ya. Saya ada apa-apa tuh selain Tuhan, partner hidup saya adalah suami. Dan sekarang Ayub di tengah-tengah semua itu, partner di hidupnya dia istrinya. Bahkan dilihat Alkitab katakan bahwa itu pun dia diejek. Jadi hasut gitu. Ayo kutuki Tuhan, mati aja dengan penderitaan kamu. Saudara-saudara, itu dari sisi sosial. Lalu dari sisi emosionalnya gimana? Keadaan emosionalnya bahwa di slide selanjutnya di dalam sisi emosional ditandai dengan duka cita, bukan sukacita. Pasal 30. Dia sangat terguncang batinnya. Dia sangat membutuhkan pertolongan karena hidupnya Ayub bilang hanya ditandai dengan kegelapan dan teror. Bahkan di dalam dialog-dialog kalau kita lihat di pasal 7, pasal 19 itu kita lihat berbicara tentang kesengsaraan, kekosongan dan kegelapannya. Penderitaan, kepahitan, bahkan pasal 7 ayat 11 dan 10 ayat 1. Dia benci terhadap dirinya sendiri. Kenapa aku harus lahir? Dan dia mengalami putus asa. Ini secara emosional. Lalu slide berikut, yang masih di slide yang sama, yang berikut adalah penderitaan Ayub secara rohani. Apa saudara-saudara? Ini mungkin menjadi rasa sakit dibanding fisik, sosial, emosional. Ini rasa sakit yang sangat terdalam. Pasal 30 ayat 20 menyatakan bahwa karena seruan dia kepada Allah tampaknya tidak dijawab. Dia merasa tidak hanya direndahkan oleh Allah, tapi Ayub di dalam pasal 30 dan pasal 29 dia merasa aku seperti dianiaya, diambang-ambingkan oleh Allah di dalam keadaan yang sangat kejam. Bahkan di bagian lain Ayub sampai bilang bahwa aku tuh seperti menjadi sasaran dan diburu oleh Tuhan. Diperlakukan seperti musuh. Saudara-saudara, waktu kita menderita ya, saya mau bawa gambaran. Saudara-saudara, waktu kita menderita, oke, sekitar kita nggak bisa kita andalkan. Sama siapa kita lari? Orang Kristen ya, orang percaya ya. Kita lari sama siapa? Tuhan. Tapi lihat Ayub, dia katakan apa? Bahkan di tengah-tengah semua ini, dia merasa bahwa dia diperlakukan seperti musuh oleh Allah. Dia merasa. Tapi sampai titik ini Ayub merasa dia tetap bersikeras, bahkan waktu teman-temannya datang dia tetap bersikeras bahwa aku gak bersalah, aku gak lakukan apapun. Saudara-saudara coba lihat di pasal 1 ayat 22. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah untuk berbuat yang tidak patut. Lalu di pasal 2 ayat 10. Di dalam kesemuanya itu Ayub pun tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia bersikeras, aku gak bersalah. Dan fakta, dia gak bersalah. Nah, saudara-saudara sekarang kita masuk. Kita bicara tentang beberapa hal yang kita bisa lihat prinsip dari kitab Ayub. Yang menolong kita merespon segala suatu penderitaan termasuk yang kita alami. Yang pertama, mari kita melihat tentang konsep tentang Allah dari bagian ini. Di slide yang ada, slide berikut, konsep tentang Allah. Saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy.
Pardede tentang kitab Ayub yang dilihat dari komentari Calvin. Ya, lalu saya kutip. Nah, di sini katakan bahwa konsep sentral yang menjadi sentral dalam kitab Ayub menurut Calvin itu adalah bahwa pikiran manusia, persepsi kita, pikiran kita tentang Tuhan itu sering terperangkap di dalam kekacauan sejarah manusia. Kita sering sulit mengenal Tuhan karena apa? Karena pikiran kita terperangkap di dalam kekacauan sejarah. Kita gagal mengenal Allah bahkan di tengah-tengah penderitaan bukan karena kita kurang pintar untuk mengenal Tuhan. Ya, kepintaran itu salah satu saja aspek intelektual. Kemampuan otak kita untuk memahami Allah itu sangat menjadi aspek yang sangat kecil. Karena apa? Itu pun di dalam aspek yang sangat kecil, semua sudah dipengaruhi dan dikacaukan oleh natur kita yang berdosa. Sehingga sulit sekali kita mengenal Allah. Maka menurut Calvin, masalah utama di dalam kitab Ayub bukan pertama-tama bicara tentang penderitaan itu sendiri. Tetapi masalah utama di dalam kitab Ayub adalah ketidakmampuan manusia untuk bisa mengenal Allah dengan benar di tengah sejarah yang sudah kacau. Sejarahnya manusia termasuk juga sejarahnya kita secara pribadi, sejarah seluruh umat manusia. Sejarah kita secara pribadi itu tidak pernah netral. Penuh dengan tragedi, ketidakadilan, ada ironi, ada paradoks. Dan di dalam kekacauan inilah kita bisa akibatnya menarik kesimpulan yang keliru tentang Allah. Dan saudara-saudara, bagian yang kedua, saya ajak kita buka 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. 1, 2, 3. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Oke, dalam hal ini Calvin mengkaitkan tentang apa yang menjadi sentral dalam kitab Ayub, mengkaitkan ini menggambarkan bahwa manusia memiliki kesulitan untuk memahami providensia Allah di tengah-tengah sejarah. Kita hanya bisa lihat providensia Allah sebagai katanya gambaran yang samar-samar dari cermin. Jadi saudara-saudara, bagian yang pertama konsep tentang Allah, poin yang pertama adalah kesulitan kita manusia untuk melihat Allah di dalam semua kekacauan-kekacauan sejarah dunia secara umum maupun secara diri kita sendiri. Yang kedua poinnya bahwa dalam kaitan dengan 1 Korintus 13 ayat 12 ada yang samar-samar tapi nanti suatu saat kita akan lihat dengan jelas. Dan poin yang ketiga bahwa Calvin melihat di dalam kitab Ayub penekanannya adalah providensia Allah, dan ini bicara sekali lagi tentang kedaulatan Allah. Karena apa? Saudara-saudara lihat di dalam pasal 1 dan pasal 2 sering disebut di situ bahwa iblis itu begitu mengerikan dan kekuatannya itu tidak terkira. Kekuatannya tidak bisa diukur. Bahkan iblis lebih kuat dari apa yang kita bisa kira. Tetapi saudara, Allah membatasi dan membelenggu iblis sehingga dia hanya melakukan apa yang Allah rencanakan. Oke, kita lihat di kitab Ayub tadi ya, iblis datang dan iblis kekuatannya lebih dari yang kita kira. Tapi kitab Ayub membawa kepada kita bahwa Allah membatasi, membelenggu sehingga
iblis hanya akan melakukan apa yang Allah rencanakan. Saudara-saudara, timbul pertanyaan di sini. Waktu kita bicara tentang Allah yang berdaulat di tengah-tengah penderitaan Ayub ataupun penderitaan kita. Ya, oke, kadang-kala kita bisa bilang, ya kadang-kala di sisi lain aku tahulah aku menderita kan aku juga berdosa, aku salah juga. Tapi Ayub, dia nggak melakukan apapun. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau Allah berdaulat, apakah Allah semena-mena? Allah kan bisa membelenggu iblis, bahkan membatasi iblis hanya melakukan apa yang Allah rencanakan. Terus bagaimana dengan kedaulatan Allah? Apakah dia semena-mena? Maka saudara-saudara, Allah kita tidak sebut semena-mena. Allah kita bisa bilang semena-mena kalau Allah bertindak tanpa hikmat dan tindakan Allah itu tanpa satu tujuan untuk kebaikan dan kemuliaannya, atau dia tidak semena-mena kalau dia berubah-ubah menurut kehendak yang sesaat saja. Tapi di dalam kitab Ayub tidak menggambarkan demikian. Justru sebaliknya. Kenapa? Allah menetapkan batasan untuk iblis. Oke, hanya jangan kamu ulurkan tanganmu nyawanya. Ya, semuanya kamu bisa. Tapi satu batasan Tuhan kasih, nyawanya. Kemudian apa yang terjadi sebaliknya, bahwa Allah mengontrol seluruh ruang gerak kejahatan. Allah tidak biarkan itu karena iblis bekerja dengan dari hal yang kita tidak kira. Dia kayak lepas kendali, enggak. Allah tetap mengontrol. Dan lihat, iblis bertindak tapi dia tidak pernah menjadi penguasa dalam sejarah. Ada campur tangan iblis dalamnya, tapi dia bukan penguasa sejarah. Maka iblis bukan rekan Allah, bukan penantang yang seimbang, bukan satu kekuatan yang otonom, tapi dia ada di bawah kendali Allah. Maka saudara-saudara, kalau seandainya kita bicara Allah berdaulat, kalau Allah itu semena-mena, Allah gak perlu kasih batas dong. Justru pembatasan Allah dalam segala sesuatu, bahkan yang dilakukan oleh iblis dan kejahatan apapun, itu justru sedang menunjukkan providensia Allah. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, sorotan kitab Ayub bukan kepada apa yang iblis bisa lakukan, tapi sorotannya sekali lagi kepada apa yang Allah sedang kerjakan. Setan-setan itu, iblis dibelenggu oleh Tuhan, maka dia cuma bisa lakukan apa yang Tuhan rencanakan. Dan justru di sini katakan bahwa kuasa iblis, kuasa setan pada akhirnya itu hanya akan melayani Allah. Saudara-saudara, ini indah kebenaran ini. Di tengah-tengah penderitaan kita, bahkan mungkin kita berpikir ada kuasa iblis atau pekerjaan setan dalamnya. Lihat kebenaran yang Ayub dinyatakan di dalam kitab Ayub, bahwa apa? Bahwa pada akhirnya semua yang iblis lakukan juga hanya akan melayani Allah. Kemudian saudara-saudara, di tengah-tengah providensia Allah ini, kita mendapat penghiburan bahwa apapun yang sekali lagi iblis kerjakan hanya melayani Allah pada akhirnya. Saudara, kitab Ayub nanti membedakan antara alam dan sejarah. Dan di dalamnya alam itu teratur, tetapi sejarah di dalam keadaan kacau. Dan di dalam kataan itu Ayub berseru kepada Allah. Dia berseru kepada Allah karena anaknya mati, istrinya gak bisa lakukan apa-apa selain menghasut dia, mengutuki Allah, kesehatannya hilang, kulitnya penuh dengan penyakit, teman-temannya hanya berikan perhatian, 7 hari mereka duduk bersama dengan dia, tapi setelah itu mereka menjadi penghibur yang menyedihkan. Ayub tidak punya apa-apa lagi, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang sulit itu, dia gak lihat apa-apa lagi selain yang dia tahu adalah kekacauan di dalam sejarah hidupnya.
Namun yang menarik saudara-saudara dari bagian ini, di slide selanjutnya, yang menarik adalah Ayub di dalam keadaan itu, dia berani mengeluh kepada Tuhan, tetapi dia tidak berani tinggalkan Tuhan. Ini terbalik. Kita sebaliknya. Kadangkala kita nggak mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu, coba-coba mikir, coba-coba analisa, coba-coba cari teman curhat, coba-coba mempertimbangkan ini dan itu. Tuhan tuh kesekian. Soalnya ngomong sama Tuhan diam terus, kayaknya kutip. Jadi maunya tuh kalau menderita, mendesak, perlu doa yang bisa ngomong aku langsung merespon gitu loh. Itu fakta kan? Saya juga ngalamin itu dulu. Ya, Ayub berani mengeluh kepada Tuhan, tapi dia gak berani tinggalkan Tuhan. Kita gak pernah mengeluh sama Tuhan, juga sering lagi meninggalkan Tuhan. Itu fakta. Bahkan lebih signifikan lagi saudara-saudara dari kitab Ayub adalah di slide selanjutnya, pertanyaannya masih slide yang sama. Pertanyaannya adalah kemana kita berpaling waktu penderitaan menyerang kita. Pada akhirnya hanya dua pilihan kan, kita berpaling kepada Tuhan atau kita menjauh dari Dia. Dua hal itu. Dan Ayub memberikan teladan kepada kita dalam hal ini, saudara-saudara, fisik, emosional, sosial, spiritual, semua dia alami. Di dalam semua hal yang dia alami, apa yang kita lihat? Bahwa Ayub tidak berpaling dari Tuhan. Pertama-tama dia datang di dalam ketundukan, kemudian dia meratap di hadapan Tuhan, dia mengeluh, dia mengeluarkan semua unek-uneknya, keluhannya, tapi dia tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa meskipun Tuhan tampak tidak hadir dan Allah diam, tapi Tuhan saja yang bisa memenuhi kerinduan yang terdalam dari dia, orang yang menderita. Saudara-saudara, selanjutnya kita lihat hal yang indah dari kitab Ayub adalah Ayub itu ada di titik dia menolak untuk merombak semua pengertian dia tentang Tuhan. Meskipun ya di pasal-pasal selanjutnya dia terus mengkanter Tuhan dengan sesuatu, tapi dia tetap memohon supaya Tuhan, dia terus mohon Tuhan jawab dia, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan karena sekali lagi dia tahu Tuhan memelihara, Tuhan adil, dia terus datang melekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelumnya dikatakan di dalam kitab Ayub bahwa tadi ada pembedaan alam dan sejarah. Nah, kalau kita lihat pasal, saudara-saudara, lihat saja yang ini aja, yang temanya, judulnya yang berikan. Dari pasal, saudara-saudara lihat pasal 38. Waktu Tuhan menjawab, Tuhan merespon keluhan Ayub, pasal 38, Tuhan menjawab Ayub. Pasal 38 sampai pasal 41, secara garis besar saudara akan lihat, ini jawaban Tuhan, tetapi apa yang terdapat di dalam pasal-pasal ini, itu sungguh memamerkan sifat kedaulatan Allah terhadap alam. Sebenarnya alam punya potensi untuk bisa membunuh kita, bahkan bisa menghancurkan kita. Tapi apa yang dikatakan oleh kitab Ayub, bahwa Tuhan mencegah laut tidak membludak, bergejolak membunuh kita. Tuhan mencegah bintang-bintang, Tuhan mencegah segala sesuatu, bahkan alam semesta ini potensi untuk bertabrak itu Tuhan benar-benar mencegah itu. Jadi saudara-saudara, kalau bukan Tuhan yang mengatur alam bumi ini, gak seperti ini, maka saudara-saudara yang terjadi sebaliknya adalah banyak hal yang akan rusak baik di bumi tata surya kita. Tapi Ayub dan kitab ini mengatakan bahwa alam ini teratur, pasal 38 sampai 41, alam ini teratur karena apa? Tuhan yang mengekang.
Ada kekuasaan Tuhan yang luar biasa, dan dikatakan di dalam pasal 1 ayat pasal 2 sampai pasal 2 itu iblis punya kuasa yang besar, tapi itu pun dikekang sama Tuhan. Tuhan juga mengekang alam. Sehingga kalau saudara-saudara itu lihat ada istilah Leviathan, makhluk-makhluk yang menurut apa yang dipercayai, Behemoth dipercayai pada masa itu di konteks kitab Ayub, dikatakan bahwa itu dipercayai dan dipahami oleh mereka yang menguasai laut. Kalau dia marah bisa membinasakan manusia dan menunggangbalikan keadaan manusia. Tapi Ayub mengatakan bahwa Tuhan mengekang semua itu dengan tujuannya. Tujuannya adalah kesejahteraan, kebaikan secara total dari providensia Allah, dan ini menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Maka saudara-saudara, dari bagian pertama ini saja, waktu kita bicara dari kitab Ayub tentang konsep Allah, maka kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang dapat kita andalkan. Dia adalah Tuhan yang mengasihi, Dia adalah Tuhan yang adil, Dia adalah Tuhan yang memelihara, Dia adalah Tuhan yang menyertai. Maka kitab Ayub pada bagian yang pertama mengajak saya dan saudara-saudara menggumuli bahwa penyertaan Tuhan itu, Tuhan tetap beserta dengan kita meskipun di tengah-tengah keadaan yang kacau. Di poin yang pertama, wow, kalian bisa bilang baru poin pertama. Baru poin pertama. Oke, kita lanjut. Poin yang kedua. Poin yang kedua, di slide kita lihat tentang penderitaan dan pandangan secara umum tentang penderitaan. Saudara-saudara, kita lihat sahabat-sahabat Ayub sekarang. Sahabat-sahabat Ayub mereka berusaha menjawab mengapa Ayub menderita. Mereka berusaha menjawab penderitaan yang menimpa orang secara umum dan Ayub secara khusus, dan mereka memberikan jawaban. Jawabannya apa? Jawabannya kelihatannya rasional, tapi kelihatannya masuk akal. Kenapa? Dikatakan bahwa slide ini orang benar itu diberkati. Ya, orang benar itu pasti diberkati. Orang berdosa layak menderita. Makanya kalau kita menderita biasanya ditanya, lu buat apa sih? Dosa apa yang udah kamu buat? Besar amat sih dosamu. Karena pandangan secara umum, orang benar diberkati, orang berdosa layak menderita. Justru kalau dia gak menderita itu aneh. Udah berdosa, udah buat jahat, gak menderita, maka layak dia menderita. Dengan asumsi ini saudara-saudara, penderitaan itu dijelaskan sebagai hukuman atas dosa dan peringatan dari Allah, disiplin dari Allah karena ada kesalahan yang tersembunyi. Sahabat-sahabat Ayub tuh terus bilang, mungkin kamu ada sesuatu yang tersembunyi, kamu harus ayo buat pengakuan sama Tuhan supaya dia bisa memulihkan kamu. Nah itu, saudara-saudara, masalahnya bukan pada pengakuan bahwa Allah itu adil, tapi di sini pada kesimpulan bahwa penderitaan itu adalah bukti bahwa Allah sedang menentang seseorang. Ini yang dipandang dalam secara umum. Nah, dalam kerangka ini pandangan umum, maka Allah tuh dipahami jauh. Allah itu dipahami sebagai hakim yang menghitung-hitung kesalahan. Tuhan tuh tinggal ingat-ingat kesalahan. Dia bukan pribadi yang hadir dan mengenal kita secara mendalam. Tidak. Tapi saudara-saudara, sekarang bagian ini menjelaskan kenapa pandangan-pandangan umum ini gagal untuk menjelaskan Allah beserta kita. Pandangan Elifas, Bildad gagal karena waktu mereka bicara tentang Allah, mereka tidak berbicara tentang Allah, mereka tidak berbicara tentang bersama Allah, tapi mereka tidak juga berbicara tentang Allah yang duduk bersama-sama dengan orang menderita. Dan
justru mereka tidak memberikan ruang untuk kemungkinan bahwa seseorang bisa saja menderita bukan karena Allah menolak dia, tapi justru karena Allah menyertai dia di dalam misteri yang lebih besar dari yang mampu dia pahami. Maka kitab Ayub sejak pasal 1 sudah menegaskan bahwa Ayub, tadi saya katakan ulang, Ayub menderita bukan karena dia jahat, tapi justru karena ia benar. Dan ini justru membongkar semua asumsi pandangan umum tadi. Maka saudara-saudara, waktu berbicara Allah beserta kita, ini bukan pertama-tama memberi jawaban, tapi kehadiran Allah. Tema Allah beserta kita dalam kitab Ayub itu tidak muncul di dalam Allah langsung memberikan penjelasan yang cepat, tetapi ada ketegangan relasi di mana tadi saya sampaikan bahwa Ayub berteriak, berseru, mengeluh, dia mempertanyakan tentang kehadiran Allah, namun dia tidak pernah berhenti berbicara kepada Allah. Relasi. Ayub punya relasi dan Allah akhirnya menegur sahabat-sahabat Ayub bukan karena mereka ateis atau bukan karena mereka jahat, tapi mereka justru menggantikan kehadiran Allah dengan teori-teori mereka tentang Allah dan hal-hal lain. Lalu saudara-saudara, mengapa kita menderita kalau Allah beserta kita? Kitab Ayub mengajarkan kepada kita di dalam slide masih di bagian kedua. Kitab Ayub menjelaskan kepada kita bahwa penderitaan tidak selalu dapat dijelaskan. Penderitaan tidak selalu berarti bahwa Allah itu sedang menghukum dan tidak selalu bertujuan untuk harus memperbaiki dengan cepat. Allah beserta kita bukan berarti oke, langsung kita tahu jawabannya, kita langsung tahu mengerti alasan kenapa aku menderita atau penderitaan langsung berhenti. Allah beserta kita juga itu berarti bahwa saya dan saudara-saudara tidak ditinggalkan Allah di tengah penderitaan. Jeritan kita Tuhan dengar meskipun belum dijawab. Tetapi dalam hal ini saudara-saudara yang kita belajar dari Ayub, relasi dengan Allah itu lebih penting daripada penjelasan tentang Allah. Makanya saya bilang tadi dua pilihan, berpaling kepada Allah atau menjauhi Allah. Allah beserta kita. Bagian yang ketiga yang terakhir, tarik nafas. Yang ketiga artinya yang terakhir tapi ada anaknya banyak. Yang ketiga adalah menderita. Slide yang berikut bicara tentang poin yang ketiga. Menderita demi kesetiaan kepada Allah dan penolakan terhadap dosa. Ini saya angkat bagian ini dari tulisan kaum Puritan. Luar biasa menurut saya, ini sangat meneguhkan saya dan saya mau share. Menderita demi kesetiaan kita kepada Allah dan penolakan terhadap dosa. Bagaimana menghubungkan ini? Yang pertama saudara-saudara dari bagian ketiga. Yang pertama, kejahatan, penderitaan pada hakikatnya itu sepenuhnya jahat dan tidak pernah manusia siapapun yang mau memilih kejahatan. Gak ada orang yang normal gak pilih itu jahat, kejahatan, dosa, gak. Jika dosa itu dilihat apa adanya sebagai kejahatan yang murni, tidak seorang pun akan mencintai dosa dan menjadikan dosa sebagai sarana tujuan yang baik. Gak ada itu. Tapi dosa dilihat berbeda dengan dosa, penderitaan memang tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Ya, dosa pun kita gak inginkan. Tapi berbeda dengan dosa, penderitaan sendiri itu tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Namun penderitaan bisa dipilih demi kebaikan. Penderitaan bisa diterima untuk menghindari kejahatan dan untuk supaya kita tetap setia kepada Allah seperti yang dialami oleh Ayub. Dan penderitaan dapat kita lihat orang-orang beriman sepanjang sejarah di dalam Alkitab. Kalau kita lihat
Mereka lebih memilih menderita daripada mereka berdosa. Rasul Paulus, dia menganggap penderitaannya itu ringan. Rasul Paulus juga ngalamin penderitaan yang gak mudah loh. Tapi Paulus menganggap penderitaannya itu ringan. Tapi dia pandang dosa itu adalah sebagai sesuatu yang menyakiti Allah. Dia pandang dosa sebagai beban yang sangat menindih jiwanya. Menderita dia bilang ringan. Berdosa dia bilang apa? Itu beban yang menekan jiwanya. Bahkan siapa lagi? Musa. Saudara-saudara, Musa, pilihan yang dialami oleh Musa, dengan sadar dia meninggalkan kehormatan, dia meninggalkan kekayaan, kesenangannya di Mesir, dan dia menganggap celah karena Allah itu lebih berharga daripada seluruh harta di dunia ini. Dan teladan kita yang tertinggi adalah siapa? Yesus Kristus. Yesus dicobai dengan tawaran besar oleh iblis. Ya, saudara-saudara ingat semua yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Tapi apa? Yesus menolak dosa dan Yesus memilih apa? Jalan salib. Yesus menanggung penderitaan, malu, dan dia mengalami yang namanya hal yang sangat penderitaan yang tidak mampu ditanggung oleh siapapun dalam sejarah manusia. Demi apa? Demi ketaatan dia kepada Bapa. Maka saudara-saudara dalam hidup Kristus, saya dan saudara-saudara diajarkan. Waktu bicara tentang menderita, kita diajarkan satu kebenaran bahwa lebih baik kita menderita demi kesetiaan kita kepada Kristus daripada berbuat dosa. Ini yang pertama. Yang kedua dari bagian ketiga, kita harus bersuka cita di tengah penderitaan. Wow, gimana tuh? Diputusin pacar, sukacita, kedukaan, gimana tuh? Nah, saudara-saudara, bagian ini tidak sedang mengajarkan bahwa penderitaan itu baik sekali pada dirinya sendiri. Atau bagian ini tidak menjelaskan bahwa Allah itu senang melihat manusia menderita. Karena dia mungkin orang bisa katakan ya, pandangan orang-orang yang terluka, Allah tidak adil, dia jahat, dia senang melihat kita menderita. Enggak. Penderitaan di sini bukan mengajarkan bahwa Allah senang melihat manusia menderita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah tidak berkenan untuk membuat anak-anaknya menderita. Bahkan sampai dia mengambil semua itu bagi dia dan mengampuni kita, memberikan keselamatan bagi kita. Allah tidak berkenan akan penderitaan anak-anaknya. Tetapi saudara, penderitaan tetaplah menjadi sesuatu yang pahit, menyakitkan, tidak pernah diinginkan. Namun yang mau kita tekankan di sini adalah bagaimana sikap hati kita ketika penderitaan itu datang dan kita nggak bisa menghindar. Bahkan ketika penderitaan itu datang, kita alami demi kesetiaan kepada Allah dan menolak dosa. Karena itu saudara-saudara, Alkitab mengajak saya dan saudara-saudara untuk bersuka cita di tengah penderitaan. Bukan karena penderitaan itu sendiri, tapi karena makna rohaninya. Penderitaan dipandang sebagai ujian iman. Ujian iman. Saudara-saudara, di sini iman diuji, tapi bukan supaya Allah mau tahu, bukan. Melainkan iman diuji untuk dimurnikan dan dinyatakan. Seperti api yang memurnikan emas. Di dalam penderitaan iman kita diuji, dimurnikan dan diteguhkan. Maka Yakobus bilang begini, anggaplah semuanya itu sebagai satu kebahagiaan. Kan ada di situ ya. Waktu kita menghadapi berbagai pencobaan, anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Bukan karena penderitaan kita ringan, tapi karena apa? Allah sedang bekerja melalui penderitaan itu untuk menghasilkan ketekunan, kedewasaan dan kemuliaan. Sebaliknya, saudara-saudara, itu penderitaan. Sebaliknya, waktu berdosa, dosa tidak pernah menjadi alasan untuk kita bersuka cita.
Dosa selalu akan berakibat pada rasa ujung-ujungnya malu, duka cita, bahkan keterpisahan dari Allah. Karena itu saudara-saudara, penderitaan seberat apapun tetap lebih baik daripada dosa. Sebab penderitaan tidak pernah memutuskan relasi dengan Allah, sementara dosa melakukannya. Orang percaya kita tidak dipanggil untuk bangga. Siapa yang mau bangga dengan penderitaan? Tapi kita dipanggil bermegah di dalam kesetiaan Allah yang menopang kita di dalam penderitaan. Kemudian saudara-saudara, yang bagian yang berikut ini yang kita lihat dari bagian ketiga, bahwa banyak dorongan diberikan kepada kita untuk menderita, tapi tidak ada dorongan untuk berbuat dosa. Dorongan untuk menderita ada, tapi tidak ada dorongan untuk berbuat dosa. Alkitab memberi kita banyak dorongan untuk kita rela menderita, tapi tidak pernah sekalipun Alkitab mendorong kita untuk buat dosa. Mana ada ayat yang mengajarkan untuk buat dosa? Saya sering bilang sama anak saya, kalau dia membantah, coba cek di Alkitab, anak-anak, bantah orang tuamu di dalam Tuhan. Dia ketawa. Alkitab gak pernah ngajarin seperti itu. Gak pernah memberikan ruang untuk mendorong kita berbuat dosa. Tapi sebaliknya, seluruh kesaksian dalam Alkitab penuh dengan peringatan, penuh dengan larangan, penuh dengan pagar-pagar secara rohani supaya kita umat Allah ini menjauhi dosa. Ini menunjukkan satu kebenaran yang tegas apa? Penderitaan, betapapun beratnya kita menderita, itu tidak pernah menjadi kejahatan yang terbesar. Justru dosalah menjadi kejahatan yang paling buruk. Maka saudara, perbedaannya itu terletak pada relasi kita dengan Allah. Ketika kita menderita karena kesetiaan kita kepada Allah, Allah tidak menjauh. Bahkan Alkitab berkata bahwa dalam segala penderitaan umatnya, Allah turut menderita. Allah dikatakan Yesus Kristus imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Tapi saudara-saudara, waktu kita berdosa, situasinya terbalik. Bukan kita yang menderita bersama Allah. Oke, teman-teman, lihat kalimat ini, dengarkan kalimat ini. Waktu kita berdosa, bukan kita yang menderita bersama Allah, melainkan Allah yang menderita karena kita. Dosa bukan hanya melanggar hukum Allah, tapi melukai hati Allah. Apapun bentuk dosa itu, kita sedang melukai Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena apa? Karena setiap dosa yang dilakukan oleh kita sebenarnya itu serangan kepada Allah. Maka saudara-saudara, perbedaannya sangat jelas dalam kehadiran Allah, bahwa di dalam penderitaan Allah berjanji menyertai umatnya. Bahkan di dalam api, di dalam air, di dalam lembah yang paling gelap, apapun itu, Allah menyertai umatnya. Kehadiran Allah akan menjadi sumber penghiburan, kekuatan, pengharapan. Tapi dosa itu tindakan meninggalkan Allah, dan Alkitab dengan jujur berkata bahwa ketika manusia berdosa tinggalkan Allah, Allah menarik penghiburannya, menarik kehadirannya. Bukan karena Allah kejam, tapi karena dosa itu memutuskan persekutuan dengan Allah. Maka saudara-saudara, lebih baik menderita bersama Allah daripada hidup nyaman tanpa Allah. Kita gak mau menderita, gak mau susah, gak maulah yang hal yang jahat menimpa kita. Tapi saudara-saudara lihat, lebih baik menderita bersama Allah daripada hidup nyaman tidak ada Allah di sana. Lebih baik ditindas daripada kita ditinggalkan Tuhan. Lebih baik kita menangis dalam persekutuan kita dengan Allah daripada kita tertawa di dalam dosa. Itulah sebabnya saudara-saudara, dosa hanya bukan melukai manusia, tapi dosa sedang menentang Allah. Bagian yang terakhir dari poin ketiga, penderitaan
nih penderitaan tadi ya, penderitaan demi Kristus, penderitaan dalam kesetiaan kita kepada Allah, maka saya mengatakan sekali lagi di sini, penderitaan bahkan waktu itu bukan karena dosa, bahkan kalau kita menderita bukan karena dosa yang kita lakukan, itu tetap dirancang oleh Allah untuk menyembuhkan kita dan membunuh dosa. Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara-saudara satu kebenaran yang sulit. Oke, kalau kita berdosa, kita kadang-kadang masih bisa lega lah nerima ya. Fakta, dosa, ya aku menderita. Tapi saudara-saudara, waktu kita gak lakukan apa-apa seperti aib kita menderita, itu sulit. Maka saudara-saudara, penderitaan, bahkan penderitaan yang datang bukan sebagai akibat dosa, itu bukan alat di tangan Allah untuk menghancurkan kita. Enggak. Tetapi justru itu menjadi alat di tangan Allah menyembuhkan kita. Allah tidak pernah mendatangkan penderitaan untuk memusnahkan manusia, membinasakan manusia, tapi untuk mematikan dosa yang sedang membinasakan umat Allah. Saudara-saudara, dosa itu bekerja dengan sebaliknya. Dosa tidak pernah menyembuhkan. Dosa itu selalu membunuh. Setiap kali dosa hanya menambah dosa. Bahkan tadi pagi saya bilang, umur kita boleh muda, tapi dosa kita udah tua. Dosa tidak pernah menyembuhkan karena dosa itu bahkan selalu membunuh. Dosa selalu berikan seperti memberi makan untuk kita, memberi kita kekuatan. Dosa itu seperti memperbesar cengkramannya dan justru mempercepat kehancuran jiwa orang berdosa. Dosa seperti api. Seperti api, kita kasih bahan bakar, dia akan membesar, meledak, dan melahap semuanya. Tapi penderitaan saudara di sisi lain seringkali dipakai Allah sebagai air yang memadamkan api itu. Tujuan Allah melalui penderitaan jelas dan konsisten di dalam seluruh karya keselamatannya untuk apa saudara? Satu kata, kekudusan. Kitab Ibrani menegaskan bahwa Allah mendidik anak-anaknya supaya mereka mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Ini tujuan Allah, agar umat Allah mengambil bagian hidup di dalam kekudusan. Maka saudara, Allah pakai dua jalan yang berbeda. Ada janji, ada penderitaan, dan itu semua membawa kita dalam tujuan yang sama, kekudusan. Maka saudara-saudara, waktu kita bandingkan penderitaan, sekalipun itu kita nggak lakukan hal yang salah, penderitaan bukan karena dosa. Pernahkah dosa benar-benar membawa kebaikan? Dosa mungkin bisa memberikan mungkin tanda kutip memberikan kelegaan, bebas. Aku bebas kok. Aku bertindak sesuka aku gak perlu dikekang dengan ini dan itu. Bisa membawa kenikmatan, tapi apa? Ujung-ujung dosa selalu adalah kehancuran dan kematian. Dosa tidak pernah mengasihi manusia, tapi justru dosa selalu melukai. Karena itu saudara-saudara, saya dan saudara-saudara perlu di bagian terakhir ini menilai hidup kita dengan mata iman. Lebih baik saya dan saudara-saudara ditegur Allah daripada kita dibiarkan oleh Allah dalam dosa. Lebih baik kita dilukai oleh Allah untuk disembuhkan daripada Allah manjakan kita untuk dibinasakan. Dosa aja, terserah. Enggak, Allah enggak pakai cara sedemikian. Lebih baik kita menderita di tangan Bapa daripada kita bahagia di dalam perbudakan dosa. Di bagian firman Tuhan yang saya mau sharing dan saya tutup, tolong slide, saya tutup dengan satu kesaksian yang saya alami sendiri dengan keluarga besar. Saudara-saudara, ini kejadian di tahun 2015. Jadi ceritanya
2015 bulan Maret, waktu itu anak saya almarhum yang nomor 2 Putri Nesya, dia baru umur 4 bulan. Jadi Nadine itu 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Adiknya yang almarhum baru umur sekitar 4 bulan. Kejadian ini terjadi di mana adik saya yang cowok, kami 5 bersaudara, saya cuman punya saudara laki-laki 1. Adik saya yang cowok, jadi membawa mobil ini, mengendarai mobil ini. Jadi kami ada 2 mobil, kami mau keluar kota. Kami di Merauke itu, tempat kami refresh itu pergi ke luar kota. Kami mau pergi ke rumah saudara kami yang di luar kota, dan itu menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari kota. Jalannya itu mulus sebenarnya, jalannya mulus, hanya begitulah kalau di Merauke kita nggak lihat sekarang rumah-rumah apa bangunan-bangunan, nggak, yang ada tuh hutan. Terus di Merauke itu jalan mau keluar kota ini mau perbatasan, namanya SOTA, perbatasan Merauke dengan Papua Nugini, itu tuh sepanjang jalan itu got, sisi kiri kanan. Jadi kami 2 mobil, saya dengan mertua saya, dengan mama saya, dengan baby, lalu dengan kakak ipar dari saudara dari suami saya. Sementara adik saya, dia yang mengendarai mobil ini, dia bersama dengan istrinya dan anaknya juga, yang kalau nggak salah tuh baru 1 tahun juga usianya. Mereka duduk di depan, lalu di tengah itu adik saya yang bungsu gendong Nadine, lalu sebelahnya mertua dari adik saya, lalu sebelahnya tetangga kami. Nih, jadi kalau mau keluar kota tuh kita biasanya ayo ngajak-ngajak gitu, kita jalan-jalan. Jadi tetangga kami, ibu-ibu udah usia juga. Lalu di belakang, paling belakang om saya dan ada om saya 1 lagi ikut sama-sama. Nah, waktu di dalam perjalanan adik saya, dia Avanza tuh dalam kecepatan tinggi goyang ya saudara-saudara. Dia lari dengan kecepatan 120. Dalam kecepatan 120, tiba-tiba ada trek dari depan. Ini jalannya itu saudara-saudara pas-pasan, gak lebar-lebar kayak kita di sini, pas-pasan. Gak ada celah apa lebih luas dikit, enggak, pas-pasan untuk 2 kendaraan tuh tipis sekali untuk selisihnya itu ya. Jadi mereka dari arah kota mau pergi ke luar kota, mobil trek ini dari arah keluar kota mau ke kota. Pas-pasan begini, tapi adik saya udah mepet sekali, jadi dia maksudnya trek ini gak kasih jalan gitu untuk ruang untuk dia bisa agak ini sedikit. Jadi adik saya memilih untuk turun sedikit. Ini aspal, ini tanah. Tanahnya waktu itu tanah merah, kalau teman-teman lihat di situ ya. Di foto itu tanahnya merah, lumpur merah nih, lumpur merah dan itu licin. Jadi dalam kecepatan tinggi 120, setelah dia udah turun bannya sebelah ke ini, ke tanah itu, mau naikkan lagi udah nggak bisa. Yang ada mobil tuh miring gini, mereka sempat berteriak. Adik saya sama Rowi gitu-gitu berteriak semua. Setelah itu mereka nggak tahu apa lagi yang terjadi, terguling-guling sampai ini keadaannya, masuk di itu got yang tadi. Kalau saudara-saudara lihat kendaraan mobil seperti ini, alhasil mobil ini sekarang hanya jadi besi tua, gak bisa dia papain. Jadi secara manusia harusnya ada yang meninggal gak bisa selamat. Tapi saudara-saudara yang terjadi, mereka semua keluar dari mobil kecuali adik saya yang mengendarai, dia pakai seat belt, dan om yang di belakang dia pakai seat belt. Yang lain itu terpental keluar. Adik saya yang bungsu dengan anak saya Nadine, jadi adik saya itu dalam posisi memeluk Nadine, jatuh di dalam got itu. Dan saudara-saudara, mobil itu dia terguling-guling, arahnya terbalik. Jadi yang tadinya arahnya ke luar kota, waktu dia posisi kembali seperti semula, dia udah menghadap sana, udah menghadap ke kota. Orang-orang yang lewat menolong, tapi mereka nggak lihat itu, nggak pas-pasan sama trek. Ada sesuatu yang mereka aneh juga, mereka nggak lihat trek itu. Ada trek itu gimana ceritanya? Tapi faktanya demikian. Apa yang terjadi saudara-saudara?
ponakan saya yang umur 1 tahun, kakinya patah, pahanya patah. Ipar saya yang di depan lengannya patah. Adik saya, nah mungkin tolong ditunjukkan. Ini saudara-saudara, habis remuk. Remuk sampai minyak pun gak ada. Gak ada, serpihan semua, pecah, hancur. Bahkan ada ketusuk sama, kalau saudara-saudara lihat di gambar sebelumnya tuh ada alang-alang tuh, itu ketusuk masuk ke situ. Yang di satunya lagi. Nah ini, alang-alang ini nih, sempat dicabut itu darah mengalir udah gak karuan-karuan. Dan saudara-saudara, Nadine sama sekali tidak lecet. Gak ada apapun sama Nadine. Saya gak bangga dengan hal ini, tapi saya mau bilang, bukan berarti mereka yang lain Tuhan gak sertai. Tapi ada penyertaan Tuhan dengan cara dan kehendaknya. Nadine sama sekali sendiri yang gak lecet. Yang lain semua luka-luka dan patah. Kemudian saudara-saudara, posisinya suami saya baru berangkat ke Jakarta 2 hari. Jadi waktu dia dengar cerita itu langsung dia kembali besoknya dan membantu saya, bingung mengurusnya gimana. Saya lagi gendong bayi saya ngurusin mereka yang ada kira-kira 10-an orang yang semuanya terluka kecuali Nadine yang tetap harus dipegang karena dia juga cukup syok. Saudara-saudara, waktu kami di rumah sakit, kami konsultasi sama dokter spesialis penyakit dalam. Kita nggak ada waktu itu tulang, nggak ada rumah sakit itu. Lalu dokternya bilang gini, adik saya yang paling parah ini udah nggak bisa diapa-apakan. Mau kemana, ke luar negeri pun dia nggak akan bisa normal kembali, dia akan cacat seumur hidup. Lah kalau kayak gitu ngapain kami memberikan kamu menangani adik? Kami nggak mau gitu, jadi mau bawa dia rujuk keluar, tapi nggak mau dikasih rekomendasi sama dokter. Dia nggak mau kasih rekomendasi karena dia mau tangani sendiri, tapi dia tetap kasih pilihan bahwa nggak ada pilihan lain selain walaupun dioperasi tetap akan cacat. Kami berdiskusi dan saudara-saudara sampai akhirnya kami, puji Tuhan ada jemaat dari Gereja Kalam Kudus yang dokter juga mereka memberikan rekomendasi, membantu memberikan surat rekomendasi bisa rujuk dan kami pilih ke Solo, rumah sakit ortopedi tulang khusus di Solo dan dibawa ke sana. Saudara-saudara, yang terjadi saudara-saudara, peristiwa itu sebenarnya memakan biaya juga yang sangat besar, ratusan juta. Kenapa? Karena adik saya yang cowok, ya mau gak mau harus kami semua ya bersama-sama bertanggung jawab dengan semua kejadian ini. Karena mobil yang dipakai itu mobil rental, bukan mobil pribadi. Dan tahu saudara-saudara apa yang terjadi? Mobil rental pemiliknya Pak Haji. Dia minta berapa? 100 juta. Ganti keadaan mobilnya kayak gitu. Adik saya, waduh saya waktu itu membayangkan, saya gak tahu bagaimana tapi memang Tuhan menyertai. Adik saya akhirnya kami bisa cicil dulu 50 juta, sisanya kami akan cicil. 50 juta kami sudah serahkan, dia terima. Tapi dia terus mendesak supaya segera mengganti lagi 50 juta. Sementara adik saya harus dioperasi, harus bawa ke Solo. Terus orang yang bersama kami juga ada yang harus dioperasi, ada yang juga harus ditangani dan semua itu butuh biaya. Dia juga minta harus segera melunasi. Tapi satu hal yang terjadi saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia mau minta itu karena dia mau berangkat dengan istrinya umroh. Dia butuh dana. Tapi apa yang terjadi? Saudara saya sudah cicil 1 bulan pertama. Waktu mau bayar bulan kedua, dia bilang begini, gak usah. Kenapa gak usah? Karena istri saya hamil. Jadi gak jadi umroh. Dan dia juga gak mau. Udah dia relakan, gak usah diganti lagi. Sisanya. Toh asuransi juga memberikan. Itu jalan yang Tuhan bukakan. Lalu selama proses semuanya, saya tanya sama adik saya yang bungsu, waktu kamu alami itu gimana menurut kamu?
Kamu menyalahkan Tuhan, kamu bertanya kepada Tuhan, mengapa saya kena kecelakaan sampai ini, belum menikah. Gak mudah kan, gak semua orang mau terima dia dalam keadaan kayak gitu. Dia bilang begini, saya gak pernah bertanya tentang Tuhan, tentang apa yang saya alami. Yang saya tahu, saya hanya bersyukur saya sudah selamat. Hidup itu aja udah syukur. Sehingga dia gak peduli, mau dioperasi, mau dibawa kemana-mana, terserah. Yang penting dia sudah menikmati hidup yang masih Tuhan berikan. Walaupun kakinya dalam keadaan demikian. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong. Terus saya tanya sama adik saya yang cowok, gimana kamu? Dia bilang, saya merasa bersalah dan memang saya tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa gak saya yang harusnya begitu? Saya masih bisa selamat, saya dilindungi dengan seatbelt. Kenapa? Kenapa gak saya aja? Tapi Tuhan kasih jawaban untuk dia dalam pergumulannya. Karena Tuhan mau memakai dia untuk mengurus semua mereka yang celakain. Karena dia bawa adik saya gak bisa untuk menemani adik saya pergi berobat. Jadi dia yang bawa, dia ngurus semuanya. Dan Tuhan memakai dia untuk mengurus mereka. Lalu saudara-saudara, bahkan di bulan kemarin, gak tahu, saudara bayangan itu 2015. Dia tuh diperhatikan di tangannya ini ya, di sini tuh ada benjolan. Udah perhatikan sekian lama, dia kopek-kopek gini, ternyata tuh ada kaca dalamnya, serpihan. Saudara bayangkan 2015, baru bulan lalu, dia keluarin sendiri. Penyertaan Tuhan dia alami. Bahkan adik saya cerita, bersyukur juga melalui peristiwa ini. Kenapa? Karena Tuhan kasih bonus, bisa jalan-jalan sampai ke Siantar. Jadi kan dia harus balik operasi, terus mau buka pen. Daripada kami bolak-balik Merauke, ya ampun saudara-saudara, waktu itu yang tahap kedua mau berangkat tuh, saya, anak saya, lalu anak saya dua-dua, lalu mama saya, adik saya, ipar saya, itu berapa biayanya, sangat besar. Jadi di tengah-tengah semua itu, daripada kami bolak-balik ke Merauke, kami tetap tinggal di Jakarta. Dan kakak saya yang pertama waktu itu sedang melayani di Siantar, jadi pendeta di sana, menggembalakan jemaat di sana. Jadilah daripada kami tunggu di Jakarta, kami ke Siantar. Jadi bisa tahu Siantar kurang lebih 2 bulan bonus yang Tuhan kasih. Saya mau cerita dari semua ini, saya mau bilang saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaan kita, bukan pertanyaannya kalau Allah beserta kita, mengapa aku menderita, tapi harus yang kita lihat adalah Allah beserta dengan kita di tengah-tengah penderitaan. Kita nggak tahu, tapi apa kekuatan kita adalah Allah beserta kita di tengah-tengah penderitaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kebenaran firman-Mu, Engkau Allah yang menyertai kami bahkan di tengah-tengah penderitaan. Kami hanya punya iman yang bisa dihasilkan dari segala penderitaan kami, supaya kami tetap berada di dalam Engkau, mengalami penyertaan-Mu. Sekalipun itu menyakitkan, tapi kami rindu untuk kami tetap ada di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa, bersyukur untuk bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.